Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Ahmad Khairul Mufid. NIM saya 19830349. Saya dari Prodi Teknik Komputer 01. Di sini saya akan menjelaskan dari sebuah modul yang modulnya Computer Network and Defense Fundamental. Tapi di sini saya akan menjelaskan lebih ke networknya saja. Saya akan menjelaskan 3 poin penting. Yang pertama yaitu satu jenis jaringan. Yang kedua itu topologi jaringan. Yang ketiga jenis atau kelas IP pada sebuah jaringan. Yang pertama jenis jaringan. Jenis jaringan itu ada 6 macam. Yang pertama itu ada LAN, Local Area Network. Yang kedua ada MAN, Metropolitan Area Network. Yang ketiga ada WAN, Wide Area Network. Yang keempat itu ada PAN, Personnel Area Network. Yang kelima ada CAN, Campus Area Network. Yang keenam terakhir itu ada GAN, Global Area Network. Yang pertama itu ada LAN. LAN Local Area Network, seperti halnya namanya lokal. Lokal itu berarti mencakup ruang lingkup yang kecil seperti pada sebuah bangunan. Di sini saya memang sengaja menggunakan LAN yang biar lebih sederhana. Di sini yang biru ini LAN 1 atau gedung 1, yang kuning ini adalah LAN 2 atau gedung 2. Jadi LAN ini seperti ini, misalkan diibaratkan pada sebuah gedung LAN. Untuk yang sederhananya seperti itu ya LAN ya. Untuk yang kedua ada MAN, Metropolitan Area Network. Metropolitan Area Network itu ruang lingkupnya lebih besar daripada LAN. Ada yang mengatakan bahwa gabungan antara LAN itu bisa jadi sebuah MAN. Tapi bisa juga jadi sebuah WAN. Tapi WAN nanti saya jelaskan juga secara singkat saja. Ini MAN, berarti MAN itu ruang lingkupnya lebih besar dari LAN. Sederhananya seperti itu. Bisa jadi gabungan antara dua LAN. Seperti ini LAN 1 dan LAN 2 saling terhubung. Saling terhubung di sini bisa saja menjadi sebuah MAN. Sederhananya seperti itu. Yang kedua itu ada WAN, Wide Area Network. Wide Area Network itu ruang lingkupnya sangat besar, sangat luas, bukan sangat besar maksudnya. Bisa jadi seperti saya katakan, gabungan antara LAN itu bisa menjadi sebuah WAN, bisa juga menjadi sebuah MAN, tergantung dari ruang lingkup besarnya. Tapi MAN itu ketentuannya seperti ini, MAN lebih besar dari LAN, tetapi tidak lebih besar dari sebuah WAN. Berarti MAN itu pertengahan, tidak lebih besar dari LAN, tetapi tidak lebih besar dari sebuah WAN. Nah, akan tetapi WAN itu mencakup dari keduanya, lebih besar dari LAN dan MAN. Singkatnya seperti itu. Penjelasan singkatnya seperti itu. Untuk yang keempat itu PAN, Personal Area Network. Personal Area Network itu koneksi yang sangat kecil, seperti contoh satu ponsel itu terhubung dengan komputer. Itu bisa disebut dengan PAN, Personal Area Network. Yang ketiga itu, yang kelima itu CAN, Campus Area Network. Seperti halnya namanya kampus, berarti itu digunakan pada sebuah institut atau sebuah organisasi. Terus yang terakhir itu ada GAN. Ini ruang lingkupnya sangat besar, Global Area Network ya, seperti halnya namanya global. Sangat bisa mencakup seluruh dunia. Global Area Network. Singkatnya seperti itu. Terus untuk poin yang kedua itu topologi jaringan. Di sini saya akan menjelaskan topologi yang saya pakai. Topologi yang saya pakai ini adalah topologi star. Kenapa saya memakai topologi star? Karena yang pertama itu mudah
mudah dalam segi membuatnya. Untuk dalam setiap topologi itu pasti ada kekurangan dan kelebihannya. Untuk topologi star itu sendiri yang saya pakai, topologi star ini kelebihannya itu kalau misal ada salah satu dari komputer ini mati, maka dia tidak akan mempengaruhi yang lain, tidak akan mempengaruhi pada komputer yang lain, pada sambungan yang lain. Misal komputer 3 ini mati, maka yang lain nggak akan berpengaruh. Keuntungannya seperti itu. Dan juga keuntungannya mudah mendeteksi kesalahan pada suatu jaringan. Jadi gampang. Kelebihannya lagi saat kita ingin menambah atau menghapus sebuah end device dalam satu jaringan star, dalam topo jaringan star itu sangat gampang. Jadi kalau misal menambah itu tidak akan berpengaruh pada yang lain, atau menghapus juga tidak akan berpengaruh pada yang lain karena beda jalur. Contoh simpelnya seperti itu. Jadi misalnya kita di sini dihapus, yang lain tidak akan berpengaruh karena sudah beda jalur. Seperti itu. Kekurangannya itu topologi star itu mempunyai device yang terpusat sebagai simpul tengah. Jadi misalnya device yang tengah ini bermasalah, yang lain juga tidak akan berfungsi. Dan juga penambahan end device itu tergantung pada slot yang ada pada switch ini, pada device yang di tengah ini. Kalau slot ini full, berarti sudah tidak ada yang seperti ada ini. Kalau misalnya fast Ethernet ini sudah full, maka tidak akan bisa menambah lagi. Polanya seperti itu. Dan topologi star ini cocok untuk jaringan yang berskala kecil. Jadi dalam memilih sebuah topologi kita itu harus melihat dari segi biaya, tempat, dan juga banyaknya host yang akan dipakai. Seperti itu saja. Contoh misal pada topologi star ini untuk ruang lingkup yang kecil dan biaya mungkin juga tergolong mungkin banyak karena setiap mungkin nggak terlalu banyak juga. Mungkin itu untuk penjelasan dari topologi jaringan. Sebenarnya topologi jaringan tuh ada banyak, ada topologi bus yang tadi saya sebutkan, ada topologi bus, star, mesh, tree, dan ada ring, ada hybrid. Topologi hybrid itu ya mungkin saya akan menjelaskan sedikit saja. Terutama yang hybrid, hybrid itu kayak gabungan dari dua topologi seperti itu saja. Contoh sederhananya saya akan lihatkan gambar di sini. Ini bus, topologi bus, dan ini topologi mesh, star, ring, dan tree topologi. Seperti itu. Dan setiap topologi itu pasti mempunyai kekurangan dan kelebihan masing-masing. Untuk topologi star ya sendiri yang saya tadi pakai itu seperti yang saya sebutkan tadi untuk kelebihan dan kekurangannya. Lanjut pada poin yang ketiga yaitu IP pada jaringan. IP pada jaringan itu ada 5 kategori macam kelas IP. Yang pertama itu kelas A, yang kedua kelas B, yang ketiga kelas C, yang keempat kelas D, dan kelima kelas E. Untuk kelas A sendiri itu IP-nya itu mempunyai 8 network ID dan 24 host ID. Jadi host yang bisa dipakai itu sangat banyak, IP yang bisa dipakai itu sangat banyak. Jadi kesimpulannya untuk kelas A itu digunakan untuk ruang lingkup yang sangat besar, berskala besar. Itu untuk kelas A. Sedangkan kelas B itu pertengahan, dia mempunyai 16 network ID dan 16 host ID. Jadi bisa saja dipakai untuk host yang
Jadi bisa saja dipakai untuk host yang berskala menengah. Hmm, karena seimbang gitu, host antara network dan hostnya seimbang. Jadi mungkin untuk skala menengah juga bisa memakai kelas B. Lanjut untuk kelas yang ketiga itu kelas C. Kelas C itu kebalikan dari kelas A, dia mempunyai 24 network ID dan 8 host ID. Jadi host yang bisa dipakai itu hanya sedikit, di mana berarti untuk kelas C itu digunakan untuk ruang lingkup yang kecil. Sepertinya di kantor atau di mana. Intinya ruang lingkup kecil seperti itu. Dan untuk kelas D dan E itu saya kurang tahu. Saya hanya tahunya di mungkin saya tahu hanya di kelas A, B, C, D saja, A, B, C saja. Untuk kelas D dan E kurang tahu. Jadi langsung saja untuk kelas yang saya pakai ini adalah kelas C karena untuk ruang lingkup yang kecil. Ini gabungan antara dua LAN ya. Seperti ini. Itu untuk penjelasannya. Ya mungkin hanya seperti itu penjelasan saya. Gambar depan ini sepertinya sebenarnya hanya untuk sebuah contoh dari sebuah topologi dan jenis jaringannya juga, topologi dan jenis jaringan serta IP pada jaringan. Jenis jaringan yang saya pakai di sini adalah jenis jaringan LAN. Yang di sini LAN. Di sini ini kan seperti yang saya jelaskan tadi, gabungan antara dua LAN bisa menjadi LAN yang satu dan LAN 2 bisa menjadi sebuah WAN, bisa menjadi sebuah main tergantung dari kapasitas ruang lingkup besar atau tidaknya. Dan topologi yang saya pakai topologi Stark. Yang pertama karena mudah dan untuk penghapusan dan penambahan itu sangat mudah, tidak seribet topologi bus yang kalau merubah salah satu itu harus ada konfigurasi. Bukan, maksud saya tidak serumit topologi ring. Kalau topologi ring itu bentuknya memutar, jadi kalau ingin menambah dan atau menghapus salah satunya itu harus ada konfigurasi tambahan. Intinya susah kalau topologi ring. Dan juga IP pada jaring IP yang saya gunakan di sini IP kelas C karena ruang lingkupnya kecil ya. Contohnya sebagai contoh saja. Jadi mungkin itu yang saya bisa jelaskan karena saya di sini hanya menjelaskan dalam kategori networknya saja. Mungkin hanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.